Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kasino ini cukup rahasia. Bagian luarnya adalah hotel besar. Faktanya, hotel itu kedok, dan kasino di dalamnya adalah tempat yang benar-benar menguntungkan. Seperti yang diharapkan dari kasino bawah tanah ini, dekorasinya luar biasa mewah, dengan lampu lantai kelas atas seluas ribuan meter persegi. Ada berbagai metode perjudian, mesin slot, roulette, stud, mahjong, blackjack, Texas Hold'em dan sejenisnya, selama metode perjudian populer, ada semua di sini. Penjudi juga beragam, pekerja kantoran perusahaan, wanita kaya, pemilik supermarket, penjajah toko buah, gangster sosial, pekerja migran, semua jenis kelas, tetapi kebanyakan dari mereka kaya. Lagi pula, konsumsi kasino tidak rendah. Para penjudi duduk mengelilingi meja kertas yang indah, tersenyum, berkabung, mengutuk, dan orang-orang dengan berbagai ekspresi berkumpul bersama. Karena kasino bawah tanah di sini tidak terikat oleh tata krama, ia dipenuhi dengan segala macam suara yang berantakan, teriakan, cacian, gosokan mati rasa, dan tumbukan dadu. Banyak gadis centil menawarkan minuman dan musik yang penuh gairah, memberi orang dorongan untuk menghabiskan banyak uang. Ditetapkan di sini bahwa uang tunai tidak dapat digunakan, dan taruhan harus ditukar dengan chip, dan chip juga dapat dikembalikan dan ditukar dengan uang tunai. Denominasi chip tertinggi adalah 1000, diikuti oleh 500, 200, 100, 50, 10, dan seterusnya. Sen Lang berjalan perlahan ke meja depan, mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya, meletakkannya di atas panggung, dan berkata dengan ringan, "Beri aku 20.000 yuan dalam bentuk keripik." Melihat bahwa Sen Lang masih muda dan tampan, dua gadis di meja depan yang terbiasa melihat paman setengah baya meluruskan mata mereka. Cantik dan tampan, senyum murni di wajahnya segera membawa sedikit godaan, dan dia sering mengedipkan mata. Sen Lang mengambil tas penuh keripik, dan meninggalkan meja depan. Matanya menyapu sejenak, dan Sen Lang datang ke meja dadu. Meja judi dadu ini adalah yang terbesar di seluruh kasino. Sen Lang bukanlah yang terbaik dalam berjudi dadu. Alasan mengapa dia memilih dadu adalah karena judi dengan dadu adalah yang tercepat untuk menang. Sekelompok penjudi berkumpul di sekitar meja dadu, seorang dealer bersetelan mengocok dadu, dan para penjudi berteriak dengan penuh semangat. Bertaruh pada dadu, nama resminya harus disebut Sichbo, yaitu dalam dadu melingkar hitam, lempar 3 dadu, tebak ukuran dan jumlah poin. Tabel Sichbo ini masih merupakan jenis Sichbo dengan aturan yang relatif sederhana, hanya dibagi menjadi taruhan besar dan kecil dan macan tutul. Total poin 4 hingga 10 kecil, dan 11 hingga 17 besar. Jika Anda bertaruh pada ukurannya, itu adalah 1:1, dan jika Anda bertaruh pada macan tutul, itu adalah 36:1. Sen Lang dengan tenang mencondongkan tubuh ke depan. Dealer membuka gu, para penjudi yang memenangkan taruhan tertawa gembira, dan para penjudi yang tidak bertaruh merasa sedih dan memarahi ibu mereka. Minimal 50 dan maksimal 20.000, beli besar dan beli kecil, atau beli poin, bertaruh dan pergi. Dealer berjas itu berteriak dan mengocok dadu, suara dadu yang bergulir di dalam dadu bergema dengan nyaring. Retak, dadu gu mendarat di meja judi lagi, dan semua orang bertaruh. Sial, kali ini pasti kecil, ya, umurnya 3 kali lipat. Kebanyakan penjudi bertaruh kecil. Sen Lang mengangkat bahu,
dan memindahkan semua 20.000 chip di tas ke area macan tutul, yang ini langsung bertaruh pada macan tutul. Melihat ini, para penjudi mau tidak mau menghirup udara dingin, dan semua mata penjudi mau tidak mau beralih ke Shen Lang. "Wow, apakah kamu gila? 20.000 yuan untuk bertaruh pada macan tutul." Aku benar-benar tertawa sampai mati. "Nak, tahukah kamu seberapa kecil kemungkinan macan tutul?" Ada sekelompok penjudi yang tertawa-tawa, berpikir bahwa Shen Lang mungkin memiliki masalah dengan otaknya, atau dia tergila-gila dengan uang. Sungguh konyol mengambil begitu banyak uang untuk bertaruh pada macan tutul. Shen Lang terlalu malas untuk menertawakan ketidaktahuan orang-orang ini. Jika mereka datang ke kasino untuk bermain, kecuali mereka adalah master, siapa yang tidak datang untuk memberikan uang? Dealer membuka dadu hitam, itu 111, leopard. Dalam sekejap, meja permainan dadu Go menjadi sunyi, dan semua penjudi tidak bisa menyembunyikan kengerian di wajah mereka. "Ini benar-benar anjing, bisakah ini menghasilkan macan tutul?" "Wow, anak ini juga beruntung." Semua orang menatap Shen Lang dengan terkejut. Entah kenapa tidak senang di hati mereka. Mengapa mereka tidak berpikir untuk memegang macan tutul? Taruhan Shen Lang adalah 20.000 yuan. Dan segenggam macan tutul adalah 36 kali, yang berarti bahwa Shen Lang memenangkan 720.000 yuan. Melihat keripik menumpuk di meja Shen Lang, sekelompok penjudi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, dengan kecemburuan di mata mereka selain keserakahan. Shen Lang menyeringai, "Uang ini terlalu bagus untuk didapatkan." Dia menyukai perasaan berjudi. Sudah lama tertunda untuk pergi ke kasino untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, dia melanggar kontrak dengan Santo Judi sekarang, dan dia akan kehabisan uang di masa depan. Dia hanya berkeliaran di kasino, dan uang itu ada di tangannya. Sangat disayangkan bahwa taruhan maksimum Desgo di sini hanya 20.000 chip, dan akan membutuhkan waktu untuk memenangkan 2 juta. Macan tutul tadi, Shen Lang tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan Gu dan mendengar bahwa itu adalah macan tutul. Shen Lang juga tidak peduli. Dia telah menerima lebih dari 700.000 yuan. Bahkan jika dia memenangkan 220.000 yuan, dia akan segera mendapatkan 2 juta yuan. Para penjudi juga merasa bahwa Shen Lang lebih beruntung. Jika dia terus bermain, anak ini pasti akan kalah. "Kalau aku jadi dia, aku pasti akan menerimanya begitu melihatnya," kata seorang penjudi di sebelahnya. "Ya, beberapa macan tutul sudah cukup," penjudi lain mengikuti. "Sial, aku yakin anak ini pasti akan kalah." Mendengarkan suara ejekan para penjudi, Shen Lang terlalu malas untuk mengatakan apapun, dan mendengarkan Gu dadu dengan seluruh perhatiannya. "Permainan berlanjut, tinggalkan taruhan, bersiaplah untuk membuka Gu," teriak dealer. Di tangan kedua, Shen Lang bertaruh pada yang kecil, menghancurkan chip 20.000 yuan. Di sisi besar, keripik menumpuk menjadi pegunungan, sementara di sisi kecil hanya ada beberapa keripik yang berserakan. Sudah kecil 3 kali berturut-turut, ditambah macan tutul, kemungkinan menjadi kecil jelas sangat rendah. Teriakan rapi datang, dan semua penjudi menatap dadu hitam Gu dengan mata merah. Mata mereka melotot seperti lonceng, seolah-olah mereka harus menggunakan kekuatan pikiran mereka untuk melihatnya. 223 jam, dealer membuka Gu. "Bow, kenapa kecil lagi?" "Sial, keberuntungan hari ini terlalu sial," sekelompok penjudi mengutuk dengan sedih. "Dia menang lagi." Seorang penjudi memandang Shen Lang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tatapan para penjudi beralih ke Shen Lang. Sudut mulut Shen Lang terangkat ke atas,
dengan mudah memasukkan 20.000 yuan lagi. Ekspresi para penjudi terkejut dan cemburu, dan anak ini benar-benar beruntung, taruhan saja pada beberapa macan tutul, dan bisa bertaruh pada ukuran. Faktanya, Shen Lang tidak sabar untuk mendapatkan macan tutul, sehingga dia dapat menghasilkan banyak uang, tetapi peluang untuk mendapatkan macan tutul terlalu rendah. Meskipun keterampilan berjudinya luar biasa, Qi yang membuat marah sekarang terkendali, dan sebagian besar kekuatannya tidak dapat digunakan, jadi dia tidak dapat mengontrol poin sesuka hati. Dia hanya bisa mendengar jumlah poin di Daesgu sekarang, dan tidak bisa mengubah poinnya. Di babak ketiga, Shen Lang bertaruh besar, menang lagi, dan menghasilkan 20.000 lagi. Ekspresi para penjudi sedikit membosankan. Orang ini sangat beruntung. Dealer yang melempar dadu mau tak mau melirik Shen Lang sekali lagi. Deru meja Sichbo ini menarik lebih banyak penjudi untuk menonton dan ikut bersenang-senang. Pada ronde keempat, kelima dan keenam, Shen Lang menang berturut-turut, memenangkan 60.000 dalam 3 ronde. Para penjudi terkejut, bisakah Nima berhenti menjadi begitu palsu? Tidak hanya kerumunan, tetapi ekspresi dealer juga menjadi sedikit tidak wajar. Anak ini sedikit tidak normal, bagaimana dia bisa menebak begitu banyak? Kakak Chen telah menyuruhnya untuk memperhatikan Lao Qian yang menyelinap ke kasino. Mungkinkah anak ini adalah Lao Qian? Jika itu Lao Qian, dia memang memiliki kemampuan untuk mendengar poin dalam dadugu. Tapi melihat Shen Lang begitu muda, mengapa dia tidak terlihat seperti Lao Qian? Sekarang, di sebelah meja judi Sichbo di tengah kasino, sudah ada penjudi di dalam dan di luar 3 lantai, dan semua orang menatap Shen Lang dengan mata berapi-api. Permainan berlanjut, dari ke-7 hingga ke-20, Shen Lang telah menang, ditambah kemenangan sebelumnya. Dia telah menghasilkan total lebih dari 1 juta. Seluruh kasino bawah tanah meledak. Niwa Niu, seorang penjudi di sebelah Shen Lang menyeka keringat dari dahinya dengan gemetar, dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang menghirup udara dingin, melihat penampilan tenang Shen Lang di meja permainan, punggung mereka kedinginan. Tidak normal, sangat tidak normal. Orang biasa, tidak peduli seberapa beruntungnya mereka, tidak bisa begitu baik. Wajah dealer sudah gelap. Jika dia berpikir bahwa Shen Lang menang karena keberuntungan, maka dia mengalami keterbelakangan mental. 20, dan masing-masing menang? Apakah ada kebetulan seperti itu? Mustahil. Metode ini mengerikan. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendengar poin dalam dadugu? Pedagang itu berkeringat di dahinya, memegang dadu, tetapi dia tidak menggoyangnya untuk sementara waktu. Meskipun dia hanya taruhan, kasino juga kalah jika dia kehilangan uang. Tetapi jika dia kehilangan terlalu banyak, sulit baginya untuk menjelaskan kepada saudara Chen. Bo, kakak, kamu luar biasa, sial, dewa penjudi. Seluruh kasino mendidih, dan tidak ada yang memandang rendah Shen Lang lagi, tetapi menatap tajam ke arahnya, dan sejumlah besar penjudi bertaruh dengan Ding Shen Lang. Tidak lama kemudian, di kamar pribadi yang mewah di kasino, seekor kuda poni berjas mengetuk pintu. Di kamar pribadi, di atas sofa kulit kelas atas, seorang pria tinggi berjenggot berjas hitam memegang piala penuh anggur merah dan menyesap anggur merah dengan santai. Pria berkepala pendek itu bernama Ye Chen, 28 tahun, muda dan menjanjikan, dan pemilik kasino bawah tanah ini. Tidak hanya sesederhana pemilik kasino, Ye Chen lahir di dunia bawah, di kota Huahai. Orang-orang dunia bawah membicarakan Ye Chen seolah-olah mereka sedang membicarakan seorang gangster. Orang-orang memberinya julukan naga gila,
dan adik laki-lakinya serta Ma Zi biasanya memanggilnya kakak Chen. Tapi itu semua di masa lalu. Sekarang Ye Chen telah mencuci tangannya dengan emas, dan membawa adiknya Ma Zai untuk membuka 2 bar kecil dan kasino bawah tanah untuk menghasilkan uang. Perlu disebutkan bahwa Ye Chen ini adalah kedua kalinya Shen Lang bertemu dengan kakak laki-laki bernama gadis Ye Singkong. Saudara Chen, ada seorang anak laki-laki bermain sikbo di kios, dan dia bertaruh 20 berturut-turut, dan dia memenangkan semuanya. Sekarang orang lain bertaruh dengannya, dan kasino kami telah kehilangan lebih dari beberapa juta. Anak itu masih menang. Apakah ini masalahnya? Ye Chen mengerutkan kening, meletakkan piala di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Bawa aku untuk melihatnya." Ke kasino, melihat Ye Chen keluar, 7 atau 8 kuda yang sedang mengawasi lapangan datang untuk menyambut mereka, dan berteriak dengan hormat, "Kakak Chen." Ye Chen melangkah maju perlahan dan berjalan menuju pusat kios judi. Sekelompok anak kuda mengikuti di belakangnya. "Kak Chen," anak itu masih bertaruh, "jika terus seperti ini, akan ada kerugian besar dalam file. Apakah Anda ingin menyingkirkan anak ini?" Seorang pemuda mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik. "Tidak. Anak ini sangat menarik. Biarkan aku bertemu dengannya." Ye Chen tersenyum ringan. 7 atau 8 kuda berjas membawa Ye Chen ke meja judi dadugu. Semua penjudi mengalihkan perhatian mereka ke Ye Chen yang akan datang, dan teriakan itu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ye Chen berdiri di sana, disandingkan dengan sekelompok kuda di sampingnya, seperti kakak laki-laki di dunia bawah, dan momentumnya agak menakutkan. Para penjudi secara sadar mengalah. Kakak Chen, pedagang berjas itu, melihat kakak Chen berjalan, segera berdiri, berkeringat di sekujur tubuhnya. Ye Chen menepuk bahu pedagang itu dan berkata, "Ah Liu, kamu turun dulu dan biarkan aku datang." "Ya, Saudara Chen." Pedagang bernama Ah Liu mundur dengan gemetar. Ye Chen duduk di kursi bangkir, memandang Shen Lang, tersenyum dan berkata, "Saudara ini beruntung." Shen Lang tenang. Pria berkepala pendek di depannya agak rumit, dan dia memancarkan aura sengit. Dia harus menjadi master sekitar 4 bintang. "Siapa kamu?" tanya Shen Lang dengan senyum tenang. "Namaku Ye Chen, dan aku pemilik kasino ini. Kakak ini sangat beruntung hari ini. Apakah kamu tertarik bermain game besar denganku sendirian?" Ye Chen tertawa. "Saya tidak berharap untuk menarik bos kasino begitu cepat, tapi itu tepat." "Bermain besar? Oke. Bagaimana kamu ingin bermain?" Shen Lang berkata dengan tenang. "Ini sangat sederhana. Saya akan bermain dadu dengan Anda. Saya akan mengocok dadugu. Saudara, Anda hanya perlu menebak ukurannya. Anda dapat memainkan chip sebanyak yang Anda miliki. Dan saya akan memainkan ganda Anda. Jika kamu menang, semua uang itu milikmu. Jika aku menang, itu milikku. Saudaraku, ngomong-ngomong, kamu harus meninggalkan kasino kami. Bagaimana menurutmu?" Ye Chen memandang Shen Lang dengan setengah tersenyum. Pemilik kasino ini memiliki temperamen yang baik dan tahu cara maju dan mundur. Shen Lang tertawa kering, "Saya selalu adil, dan Anda tidak perlu menggandakan chip Anda. Saya memiliki lebih dari 1 juta chip di sini, selama saya memenangkan 2 juta. Jadi setelah saya menang, Anda hanya perlu membantu saya buat 2 juta saja." Ada keributan di sekitar, dan semua penjudi menunjukkan ekspresi kaget. Siapa yang tidak suka uang hari ini? Shen Lang sebenarnya secara sukarela menyerahkan chip ganda yang dibuka oleh Ye Chen. Sial, selama dia menang, dia bisa mendapatkan lebih dari 1 juta lebih. Shen Lang lebih santai. Tentu saja dia juga menyukai uang, tetapi memenangkan uang di bidang orang lain selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman.
terutama Ye Chen bukan musuhnya. Shen Lang tidak pernah suka berutang budi kepada orang lain, jadi dia hanya memberi Ye Chen wajah. Ye Chen menunjukkan sedikit kejutan dan berkata, "Kakak benar-benar luar biasa, tetapi dari nada bicaramu, sepertinya kamu yakin akan menang atau kalah." Shen Lang berkata dengan ringan, "Itu wajar, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkanku, kamu tidak bisa." "Apa yang sedang Anda bicarakan, Nak? Kamu terlalu sombong. Berani meremehkan kakak Chen. Percaya atau tidak, aku mematahkan kakimu." Beberapa kuda di samping Ye Chen berteriak keras, dan mereka benar-benar tidak tahan dengan Shen Lang yang berpura-pura kuat. "Pensiun mereka semua. Jangan biarkan teman ini bersikap kasar," Ye Chen berteriak dengan dingin. Sekelompok kuda dengan patuh mundur. Ye Chen melirik Shen Lang, dan hatinya membeku tanpa alasan, dan secara naluriah merasa bahwa pemuda di depannya itu tidak biasa. Setelah mengetahui identitasnya, pria ini bahkan tidak mengedipkan alisnya. Jika dia digantikan oleh seorang pemuda biasa berusia awal 20-an, di depannya, dia pasti akan sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tidak hanya pria di depannya yang tidak panik, wajahnya juga penuh kepanikan, tetapi juga penuh percaya diri dan rasa bahaya yang aneh. Perasaan bahaya ini membuat Ye Chen sedikit gelisah, merasa bahwa Shen Lang seperti seorang master. "Oke, karena saudara ini sangat sombong, maka saya akan berjanji kepada Anda. Tapi saya, Ye, cukup percaya diri dengan keterampilan judi saya. Itu membuat saya malu ketika saudara laki-laki saya mengatakan kata-kata sombong seperti itu," kata Ye Chen sambil tersenyum. Shen Lang menyeringai dan berkata, "Kalau begitu saya hanya akan menebak poinnya, sehingga Anda dapat yakin akan kekalahan Anda." Begitu Shen Lang mengucapkan kata-kata ini, seluruh kasino langsung berubah menjadi pasar sayur, menyebabkan kegemparan. "Wow, tebak poinnya, anak ini terlalu percaya diri. Kamu tidak melihat berapa banyak orang yang telah menang begitu banyak. Kurasa kamu benar-benar memiliki kemampuan ini." "Ya, saya mendengar bahwa Master Dadu dapat mendengar jumlah poin. Sial, sepertinya aku bertemu seorang master hari ini. Pemuda ini tidak mudah." Para penjudi banyak berbicara, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. "Oke, saudara ini benar-benar menyegarkan." Ye Chen memegang cerutu, dan ada sedikit perang di sudut mulutnya. Dia sangat ingin bertarung melawan tuannya. Ye Chen memerintahkan bawahannya untuk mengambil lebih dari 1 juta chip dan mendorongnya ke tengah meja permainan. Shen Lang juga mendorong semua chip di mejanya ke depan. Jumlah total chip di atas meja lebih dari 2 juta, yang merupakan angka yang mengejutkan. Hampir semua penjudi di venue datang untuk menonton. Shen Lang hanya ingin mengakhirinya dengan cepat, dan dia harus buru-buru menyelamatkan Lin Kair. Ye Chen tidak banyak bicara, segera mengambil dadu Gu, dan tangan kanannya mulai gemetar. 3 dadu berdentang di Gu dadu, tetapi segera, suaranya menjadi sedikit tidak biasa. Kecepatan tangan Ye Chen semakin cepat, dan suara pukulan dadu adalah gelombang demi gelombang, seperti embusan angin yang bersiul. Wajah semua orang ngeri, aneh bisa mendengar jumlah poin saat melempar dadu seperti ini. Ini adalah 1000 keterampilan unik Ye Chen Blast Hand. Ye Chen sendiri adalah seorang lelaki tua, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri perjudian. Dia merasa bahwa alasan mengapa tebakan Shen Lang dengan benar adalah karena dia harus dapat mendengar poin-poinnya. Melihat dunia perjudian, ada begitu banyak master, dan teknik mereka sangat aneh. Dapat dikatakan bahwa 100 aliran pemikiran bersaing. Tetapi hanya ada 100 orang di dunia yang benar-benar dapat menentukan peringkat Master Super.
Mereka adalah 3 dewa, dewa penjudi, 5 orang suci, orang bijak penjudi, 9 pahlawan, manusia penjudi, dan 83.000, 1.000 raja. Setelah 83.000, penguasa perjudian rakyat juga disebut Laoqian, dan Ye Chen adalah Laoqian. Dengan kekuatan Laoqian saja, dia bisa menjadi tak terkalahkan di kasino bawah tanah biasa, dan Qian Wang bahkan lebih kuat. Bahkan sendirian menyapu kasino besar, pemandangannya tak terbatas. Namun, melihat seluruh kerajaan Huaxia, hanya ada beberapa ribu raja. Adapun 3 dewa, 5 orang suci dan 9 pahlawan, itu hanya legenda. Di bidang perjudian, sebenarnya ada beberapa orang yang dapat mendengar poin Gu yang melempar dadu, dan Ye Chen sendiri dapat mendengar poinnya. Rata-rata Laoqian juga memiliki level ini, tetapi Laoqian tidak suka datang ke tempat kelas bawah seperti kasino bawah tanah untuk berjudi. Salah satu aksi Ye Chen, teknik 1000 tangan ledakan, menggulung Gu dadu belasan kali lebih cepat dari biasanya, dan melambai demi gelombang, menyebabkan gangguan serius pada pendengaran orang. Jika Anda tidak memiliki kekuatan